Untuk di kelompok 2 ini Bu Windy saya jadikan co-host Bu ya. Baik, Pak. Baik, untuk 2 kelompok ya, untuk 2 kelompok di 2 ruangan ini saya sampaikan setelah saya menutup suara saya di sound saya, maka Bapak Ibu silakan untuk melanjutkan ke diskusi ya. Ke diskusinya. Saya sampaikan terlebih dahulu ya untuk pengantar diskusinya bahwa tugasnya adalah menganalisis 4 studi yang sudah disediakan menggunakan pisau analisis materi budaya stereotip yang telah dipelajari. Jadi ada 4 studi kasus ya. Bu Heti belum bergabung ya? Oke, silakan dilanjut ya Pak Bu. Saya tutup suara saya ya. Siap Pak. Kita keluarkah di sebelah atau tidak? Nah, kita keluarkah di Zoom yang sebelah atau tetap di situ? Keluarkah? Kurang tahu juga nih. Lebih baik keluar sih, mengganggu suaranya. Oke. Nggak apa-apa, keluar aja nanti baru kita masuk lagi. Biar di sana juga nggak terganggu. Ada gambar kita soal. Siap, Bu. Nah, ini masalahnya Ibu Tini sama Bu Heti ya? Belum bergabung di sini. Belum. Sampai jam 10 ya Bu satunya ya. Sudah saya keluar. Nah, Ya, Pak. Siap Pak, jam 10. Bu Tini lagi. Oke, ya. Baiklah teman-teman, saya buka dulu ya. Jadi Siap, Bu. kita di satu kelompok lagi dan harus selalu satu kelompok pendampingan ya Ibu-Ibu. Tadi budaya positif model 1.4. Langsung saja kita bagi ini dulu, kita bagi peran dulu. Siapa yang mau jadi presenter? Saya sudah kan ya? Ibu Margareta sudah presenter? Belum, tapi saya kurang pede. Semangat Bu Eta. Iya, kita kan sama-sama belajar Bu. Iya, jadi Ibu Eta, Bu Eta presenter. Bu Tini mau jadi apa Bu Tini? Notulen kah atau penanggap atau? Ibu-ibu mohon maaf, kamera saya lagi bermasalah. Kamera Iya, saya lagi tidak bisa. Iya. Rama, tugas saya apa nih? Presenternya nih. Yang membacakan saja Bu, yang PPT nanti kan? Oh, siap. Ya, kita mulai saja langsung diskusinya ya Bu Rama ya. Belum, jadi Bu Tini nanti notulen atau menanggapi Bu Tini? Kayaknya cocok menanggapi Bu Tini ya? Boleh. Terserah. Iya. Ya. Kalau menanggapi itu kan kita bisa sama-sama. Ya, kalau begitu saya notulen ya, nanti saya notulen. Iya. Ibu Heti nanti bisa jadi MC-nya. Siap Bu. Ya, oke. Selalu siap. Iya. Iya. Saya notulen, Bu Tini yang menanggapi, Bu Margareta yang presenter, dan Bu Heti MC. Supaya kita terlibat semua. Baik, siap Ibu Rama. Bantu saya ya belajar. Iya, enggak apa-apa. Iya. Luar biasa. Sekarang saya yang dulu Kak PPT-nya nih ya, supaya kita bisa langsung kerjakan di situ. Iya. Nah, kita lihat soalnya tadi tuh apa itu Bu Guru? Ada 4 kasus. Ya.
di soal kasus satunya kan, Bu. Diketik langsung kayak Margaret Abu Rahma ya. Oh. Iya, rencananya ini. Iya, Ya. supaya tinggal direvisi mana yang masih kurang ya. Iya. Karena besok sudah langsung. Kameranya kenapa tidak mau? Dibuka, ditutup lagi coba. Itu ada ini. Ada lambang. Yuk kita bikin yuk. Kelihatan nih Bu? Kasus. Lihat. Iya. Kalau yang untuk studi kasusnya di copy mungkin ya Bu Rahma ya, yang kasus 1. Iya, bisa. Bisa di copy. Iya, langsung di copy Adakah ditampilin. sudah di sini? Adakah sudah? Ini ditaruh di sini di copy. Yang studi Ya, maksud kasus saya di mana kita ambil nih? ada di LMS Ada tuh nah, di Bu. LMS. Oh iya. Iya, Oh, itu siap, panduannya siap. juga ada. Di ruang sabar. Budaya positif. Seperti ini nggak mau di. Oh, ini nggak mau dianya. Kayak gini modelnya. Oh, digunakan kameranya Tregen. Oh iya ini. Langsung ke studi kasus kah? Apa tadi itu soal pertama? Guru matematika dan wali kelas Iya. 8 Bu Santi sakit. Kita copy aja kali ini ya. Iya, kasus 1 Bu. Kasus 1, kemudian bawahnya itu guru matematika. Lihat di mana tadi itu kasus? Di LMS ya? Iya, ada. Iya, ruang kolaborasi Bu. Kasusnya. Oke. Ya, saya lihat dulu. Ruang kolaborasi. Jadi fokus diskusi kita di itu aja dulu ya, di studi kasus itu tadi ya. Iya, nanti kasus 1-nya di copy taruh sini, kemudian kasus yang 1 tadi Bu ya. Ada tadi panduannya kan Bu. Kemudian kasus 1 lanjutannya yang keesokan harinya. Bukan langsung 4 dibahas kasusnya. Ini depannya ditulis itu dulu Bu, kasus-kasusnya dulu, Oh, baru nanti iya. nanti kemudian baru dalam kasus di atas langkah-langkah restitusi siapa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi itu. Ada panduannya tadi kan Bu? Ini guru matematika dan jadi di copy saja nih masuk di PPT kita. Iya, kasus 1, iya. Kasus 1-nya yang iya.
Kasus 1. Iya, kasus 1 yang ibu guru matematika itu. Kemudian yang keesok harinya itu kasus 1 lanjutannya. Masih ada kayak yang belum terkopi ya? Yang belum Dan terkopi. langkah-langkah restitusi apa yang sudah dijalankan Ibu Santi? Ini pertanyaannya kan, ini yang kita diskusikan. Iya, Bu, iya. Untuk di kolom bawahnya. Dalam kasus di atas, langkah-langkah dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Bu Santi? Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Ya. Vivi dan Natali? Jika Anda Yang ada pertama, bahasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh? Yang pertama dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Itu tadi Ibu Santi ada memanggil siapa, Bu? Vivi sama Natali. memanggil Vivi sama Natali kan, Bu? Bu Santi memanggil Vivi dan Dia Natali. dipanggil karena ada laporan dari Ibu. Menanyakan kesediaan mereka untuk memperbaiki perilaku. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Bu Eni. Bu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengatakan hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah tugas yang dikerjakan, nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai saja bu, mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Besokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali, serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan minta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Bu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Jadi ceritanya ada 2 anak ini. Ada 2 anak perempuan kan, si Vivi dan Natali. Iya. Iya, jadi saat belajar dia main-main, dia banyak main-mainnya. Ya, intinya tidak inilah ya, tidak menepati keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang sudah disepakati sebelumnya dengan Ibu Santi. Iya. Kemudian Ibu Vivi juga ini karakternya tidak tegas ya, Ibu Vivi. Iya.
karena mau mengambil tindakan mungkin beliau karena apa ya? Enggak juga, enggak merasa punya hak juga ya. Iya, Bukan Bu Vivi, Bu Eni. kalau Bu Eni, yang iya sudah Bu Eni, guru pengganti Bu Eni, guru yang sakit Bu Santi. Anak iya, yang Bu berulah Santi yang ini sakit. Yang bermasalah Vivi dan Vivi dan Natali. Natali. Tapi mereka mau minta maaf ya. iya. Langkah-langkah yang sudah dijalankan Bu Santi tadi tuh beliau memanggil kan Bu Santi? Iya, Nanti Bu memanggil Santi Vivi dan memanggil Natali. Vivi dan Natali. Iya, Iya. Menanyakan dari laporan dari Bu Eni menanyakan tadi. tentang laporan dari Bu Eni. Oh ini ada ya, Bu Santi Tentang- menanyakan apakah mereka bersedia melakukan. Enggak, jadi Bu Eni ini tidak melapor, belum melapor Dia Bu Eni melapor, Bu, Ya, itu melapor sama Ibu Santi tentang perbuatan yang dilakukan oleh Vivi dan Natali. Baru ada di situ Bu Santi di menanyakan. mana itu ya Bu? Di sini kan yang paragraf Bu, kedua. di bawah itu Bu belum Di bergeser Ibu. paragraf kedua. Keesokan Iya. harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Laporan, ya. Oh iya, jadi ceritanya dia mau mengkonfirmasi bahwa Iya, ada laporannya iya, Bu itu Eni kan yang seperti sudah- ini. Iya, Ya. maksudnya begitu. Itu yang sudah dijalankan sama Bu Santi kan, Bu? Ya Itu Sama Bu Eni. Ya, Bu Eni melapor ke Bu Santi. restitusinya. Ibu berarti Santi yang menanyakan- kalimat Bu Santi tadi ditaruh di bawahnya pertanyaan yang tadi, Bu. Ya, jawab itu ya apa langkah-langkah restitusi yang sudah dijalankan Iya. oleh Bu Santi. Ditaruh di bawahnya tadi. Nah, ini Bu. Antara sisi Dalam apa kasus saja yang sudah ini di copy aja ya. Mengkonfirmasi. iya. Ini dalam kasus di atas langkah-langkahnya. Nah, Jadi Memanggil ada siswa yang melakukan. ya. Langkah yang dijalankan oleh Ibu Santi adalah memanggil Vivi dan Melakukan Natali. pemanggilan siswa yang Mm-mm. melakukan kesalahan. Tunggu dulu teman-teman, ini apa itu langkah restitusi? Apa itu dulu? Dijelaskan dulu itu apa itu restitusi. Ada yang sudah pernah baca? Saya itu belum selesai. Kalau saya lihat Semuanya. restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi Menstabilkan. kita punya ya proses menciptakan kondisi. Berarti kita punya niat baik untuk memanggil siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Iya. Tidak ada segitiga restitusi ya, cuma restitusi saja ya. Langkah-langkah restitusi. Kalau yang saya pahami segitiga restitusi itu misalnya Penerapannya ya, Bu. ada peran-peran yang dilakukan oleh orang tua, guru dengan murid. Ada 3 peran tuh lagi yang itu. Iya, ada 3 peran untuk sama-sama bekerja sama untuk menyelesaikan satu masalah kan. Jadi misalnya ada anak-anak yang sering terlambat ke sekolah, artinya kita jangan menyalahkan saja ke anaknya. Harus kita tanyakan juga ke orang tua, kenapa bisa. Konfirmasi ke orang tua. Ya. Kalau di TK begitu, Bu, yang ditanyakan tuh orang tuanya. Karena kadang anaknya, Ibu lagi mengantar kakak. Nah, gitu. Terlambatnya karena ngantar kakak dulu. Ya, jadi Bukan begini karena bagus. kesalahan dari anaknya. Kita jelaskan dulu di sini ya. Restitusi adalah Boleh. di mana tuh? Ada di LMS kan? Proses menciptakan kondisi. Proses menciptakan kondisi bagi murid. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk dia memperbaiki kesalahan. Untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini kenapa ya? Kameranya nggak bisa.
Oke. Nah, sekarang langkah-langkahnya adalah langkah-langkahnya. Satu, memanggil. Nah, sudah tadi catat. Memanggil siswa yang melakukan kesalahan. Santi memanggil Pipi dan Natali. Satu, memanggil siswa yang melakukan kesalahan. Memanggil siswa, memanggil siswa untuk bertanya dulu ya. Memanggil siswanya dulu, baru kita menanyakan apa penyebab kesalahannya Iya. kan? Apa penyebab perilaku yang dia buat itu sebenarnya apa? Alasannya, alasan. Iya. Karena kan tidak bagus kalau langsung dimarah-marahi kan, tanyakan, tapi kan ditanya dulu, memanggil siswa untuk menanyakan ya. Iya, menanyakan. Mengkonfirmasi kesalahannya. Mengkonfirmasi laporan Bu Eni. Iya, laporan dari Bu Eni. Iya. Istilahnya ini dulu kan, apa istilahnya? Tabayun. Kalau dalam Islam itu tabayun. Tanya-tanya dulu. Jadi akhirnya mereka mengakui kan? Iya, mereka mengakui. Dan mau minta maaf. Apalagi langkah-langkah restitusi apa saja yang disediakan oleh Bu Santi? Memanggil siswa, memanggil Vivi ya. Pipi dan Natali untuk membahas laporan dari Bu Eni. Ada langkah kedua lagi? Menanyakan apa alasannya mereka melakukan kesalahan. Berarti Ibu Ibu Santi sudah sudah praktik kucing nih. Memanggil. Dua apa tadi? Menanyakan. Menanyakan kesalahan mereka. Apa yang menjadi sebab atau alasan mereka berbuat salah itu kenapa? Alasan mereka melakukan kesalahan itu apa? Mungkin malas mengerjakan tugas, bisa juga ya. Menanyakan alasan. Ya. Kepada Vivi dan Natali. Menanyakan alasan Vivi dan Natali. Ini hampir mirip dengan mengkonfirmasi ya, Bu? Ya? Iya, sama aja mengkonfirmasi kan menanyakan. Sama. Itu ada lagi ya. Ada yang satunya lagi tuh tentang Menanyakan mereka bersedia memperbaiki masalah, ada di situ tadi di teks baca. ada Ini nih, yang coba kita sambil membaca ya. Bu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Ini Bu, apakah mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf, kemudian namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa ini. Namun Ibu Santi menanyakan ya kembali apa yang mereka bisa lakukan. Mengkonfirmasi berarti menanyakan. Dia menanyakan lagi yang untuk menggantikan rasa tidak dihormati itu, Tidak
apa ya, merasa tidak menghormati, Nah, rasa gitu. tidak menghormati Bu Eni Bu ya? Eni, iya. Ya. Jadi Bu Santi menanyakan alasan pimpinan itu, kemudian tidak hormat loh. Kenapa tindakan itu dilakukan gitu? Tidak menghormati. Itu. ya. Mengapa hal itu dilakukan? Maksudnya di sini yang itu mereka main-main. Iya, tidak menghormati kan tadi ada kata-kata tidak menanyakan Iya. kembali. Nah, berarti itu yang sudah dijalankan Bu Ya, Santi kan jadi sudah masuk di menanyakan sini kan, nanti kembali. kan Bu Eta bisa Sudah mengkonfirmasi nanti Bu Eta Konfirmasi. iya. iya, nanti Bu Pertama Eta yang mengkonfirmasi. mengembangkan itu Iya. hal yang dilakukan itu yang mana yang dimaksud? Pertama Iya, tidak mengkonfirmasi menghormati yang Bu pertama. Eni. Kemudian tidak menghormatinya itu karena dia main-main kan pada saat Ibu Eni ada dalam kelas. Ya nanti Bu Eta kali ya nanti sampaikan saja secara lisan. Ya, Bu, Bu. yang menanya. Ya. Ketiga, apalagi? Cukup 2 aja kali Bu. Karena ada sambungan lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Mereka Sarah 2 Yang dulu. minta maaf itu Itu ada lagi. kan menanyakan di sini intinya sebenarnya Bu Santi ini, apakah kamu bersedia minta maaf? Ini nah. langkah restitusi apa yang Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan. memastikan kepada kedua siswa itu untuk apakah dengan kesalahan mereka mau meminta maaf. Jadi disinilah tindakannya kan. Jadi anak-anak itu disuruh minta maaf, tapi dengan cara bertanya, bukan dengan memerintah. Ya. Apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki? Menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan. Ya. Jadi akhirnya anak-anak tersebut mau minta maaf ya, tapi katanya Bu Santi ya boleh, tapi harus betul-betul minta maaf, harus sungguh-sungguh minta maaf. Iya. Nah terus Bu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak. Nah, ini juga Ibu Santi kemudian menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk mengganti rasa tidak dihormati Ibu Eni seharusnya ya. Bagaimana nih teman-teman? Menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak enak dihormati Ibu Santi. Iya, sudah tadi kan Bu. Yang sudah ditulis tadi yang keduanya. Pertama mengkonfirmasi, yang kedua menanyakan. Oh iya betul. Sudah Tapi itu. ini Ibu Santi harusnya Ibu Eni kan di sini. Ya. Salah ketik. Rasa tidak hormat, tidak dihormati Bu Eni. Iya, harusnya Bu Eni di sini. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Berarti mereka yang mengakui sendiri. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Oh, di sini terakhir. Ya, ada lagi terakhir, Teh. Yang ini kita ambil ini. Ibu Santi memastikan Mereka akan mengusulkan Bu Eni sebagai Bu Santi memastikan bahwa Vivi dan Natali memperbaiki perilaku mereka dan berkomitmen pada tindakan yang lebih positif. diskusi. Apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah.
Apa ide gagasan? Meminta komitmen Vivi dan Natali Meminta komitmen Vivi dan Natali untuk memperbaiki kesalahan. tunggu dulu, apa yang akan mereka lakukan? Bukan komitmen ya, bukan komitmen, dia menanyakan aja. minta maaf. Menanyakan ya, menanyakan cocok di sini nih. Menanyakan Vivi dan Natali apa Mengusulkan menanyakan Vivi dan Natali, menanyakan apa yang akan mereka tanyakan. Ini aja, ini persoalan pengaturan bahasa aja nih. Menanyakan apa yang mereka Untuk memperbaiki C. Menanyakan gagasan apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Menanyakan gagasan apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Jadi ada kayak rasa tanggung jawab begitu kan? Iya. Meminta pertanggungjawaban mereka. Jadi apa yang kalian mau lakukan untuk kedepannya? Iya. Inilah dia sudah melakukan praktik kucing ini, Bu Santi. Jadi bertanya terus, tidak langsung memarah-marahi kan, tapi melalui pertanyaan. Iya, melalui proses. Iya, kan biasanya kita begitu tanya-tanya anak-anak. Tidak langsung memvoniskan bahwa dia tidak langsung itu memarah-marahi. bersalah, tapi mau mencari tahu. Iya, cari tahu dulu, dan akhirnya si anak-anak ini punya inisiatif sendiri kan. Iya Bu, kami akan minta maaf. Ya, jadi Ibu Santi kembali menanggapi boleh, tapi harus betul-betul minta maaf. Berarti Bu Santi membuktikan bahwa Vivi dan Natali untuk mau memperbaiki kesalahan. Iya. Jadi ada gagasannya kan si anak-anak ini, mereka setelah berpikir sejenak, oh nanti ini sudah Natali dan Vivi nih. Punya jadi Ibu Santi, selesai sudah ya? Iya. Selesai sudah, lanjut. Pertanyaan kedua. Menurut Anda iya. Menurut Anda apakah restitusi? Pertanyaan kedua. Menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan kali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Langkah restitusi yang telah diusulkan mereka. Menurut Anda dismiss. Sesuai dengan pelanggaran. Kalau menurut Bapak Ibu sesuai atau tidak? Kalau saya sesuai karena dia memiliki niat baik untuk setelah Bu Santi memberikan pengarahan tentang nilai-nilai positifnya, mereka mau memperbaiki dan meminta maaf kepada orang yang sudah mereka melakukan kesalahan tadi. Jadi menurut Anda apakah iya betul Bu Eta? Iya, menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Ada dua pertanyaan teman-teman di sini. Apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? kalau saya sesuai karena dia memiliki niat untuk meminta maaf. Ya. Mau memperbaiki diri. Iya. Langkah-langkahnya Tidak menyalahkan orang lain, tetapi dia mau mengakui kesalahannya.
Menurut Oh, itu ada Anda, makalah restitusi yang diusulkan Natali dan Pipi mengusulkan Apa bagaimana kalau langkah-langkahnya? mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Langkah-langkahnya membuat diskusi kelompok. Ya, itu. Mengadakan diskusi kelompok tentang penerapan keyakinan kelas. Iya. Bersama Kalau dengan satu teman-teman. tuh pertama itu sudah sesuai atau belum? Harus dijawab dulu sesuai atau belum nih? Ya, sudah sesuai. Sesuai dulu. Itu dijawab dulu yang itu baru Iya. lanjut. Sama tuh. Ya, sudah sesuai karena restitusi yang diberikan sesuai dengan pelanggaran mereka. Ya. Jawaban pertama sudah sesuai. Sudah sesuai. Menurut Anda apakah sudah disebutkan? Restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat gitu. Restitusi Vivi dan Di copy langsung di copy langsung. Usulkan pimpinan anak-anak. Ya, biar cepat ya. Ya. sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat. Iya. Restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat. Oke. Restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat. Karena mau dikasih penjelasan? Iya, Ada karena lagi ya pertanyaan mereka kedua mau juga? mengakui kesalahannya Langkah-langkah. dan meminta maaf. Iya. Jadi nanti Bu Eta sampaikan secara lisan aja kali ya. Iya, nanti Siap. dikembangin Bu Eta. Ini intinya. Ada Bu Heti. Ya, sekarang yang kedua. Yang kedua, Langkah-langkah pertama Yang kedua. di diskusi kelompok Tadi. dengan teman Tentang diskusi ya dengan teman sekelas. Dengan teman di kelasnya. dengan tema penerapan Keyakinan kelas. Ya. Baru yang kedua mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka. Iya. Iya, betul Bu. Kemudian yang ketiga yang Pak Hasan kepala Hasan. sekolah. Pak Hasan mereka pun memberitahu dalam ini bahwa mereka sekolah pasti belalai. Ini. Itu ada. Mereka Oh, pun mereka memberitahu Bu Eni mau- bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Hasan. Ya, berniat untuk mencari menyediakan guru pengganti bila tidak ada jam kosong ya. mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Oh, Apalagi ini nah. Itu apa? Itu yang ada di paragraf ketiga. Ada kesepakatan untuk mencari guru pengganti kan, Bu? Dengan kepala Iya. sekolah ya? Ya, Adanya Kesepakatan. kesepakatan dengan kepala sekolah memberitahu Bu untuk Eni menyediakan guru bahwa pengganti ya. Mereka telah memberitahu kepala sekolah. tema yang mereka pilih adalah penerapan Iya. kelas serta menentukan sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kelas. Itu ada Usulkan Ibu kesepakatan. Eni sebagai Mengirim email ya kepada Ibu Eni. Ini Iya. juga ya. Itu yang kedua. Iya, Ya, itu Iya. usulan kedua. langkahnya yang Mengirim kedua email itu. kepada Ibu Eni. Langkah yang kedua. Iya. Mengirim email Ketiga kepada baru Ibu Eni tentang kepada Pak Hasan. gagasan mereka.
Ya. Mengirim email, usulan keduanya. Baru yang ketiga, memberitahukan kepada kepala sekolah bahwa mengusulkan Ibu Eni Yang sebagai guru pertama pengganti. Untuk ya Bu Eni sebagai guru pengganti. ada kesepakatan kan Bu dengan kepala sekolah untuk mencari guru pengganti. Yang Bu Eni sebagai guru pengganti. Membuat ya kesepakatan dengan kepala sekolah. Ya. Iya, Ya. Untuk meminta Bu Eni sebagai guru pengganti. Apabila ada tidak ada guru di dalam kelas, ada jam kosong. ya, mengusulkan untuk Ibu Eni sebagai guru pengganti. Tidak ada guru. Ya. Cukup 3? Cukup Bu. Bu, 3. sesuai kasus. Ya. Dalam posisi Mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Mengirim email kepada Bu Eni tentang gagasan apa tadi ini? Mengirim email Tentang gagasan iya, keyakinan ini kelas loh, Bu. gagasannya kita. Iya, ini yang Keyakinan. diskusi. Tentang keyakinan kelas tadi Bu Rahma. yang selalu nomor 3 lagi. mengirim email tentang keyakinan kelas mereka. Gagasan tentang keyakinan kelas. Oh iya, gagasan dan Ini mengirim email Gagasan kepada tentang Ibu, keyakinan kelas. mengirim email kepada Bu Eni tentang mengirim email tentang gagasan keyakinan kelas. Ini gagasan Bukan gagasan kelas. penerapan ya. mengirim email kepada Bu Eni gagasan tentang keyakinan kelas. Ibu, mengirim email kepada Bu Eni gagasan tentang penerapan keyakinan kelas. Mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan penerapan keyakinan kelas. Nah, ada ditambahin penerapannya Bu. Penerapan keyakinan kelas. Ya, ini sudah. Oke, ya, sip. Membuat kesepakatan dengan kepala sekolah untuk meminta Bu Eni. Ya, siap. Di sini nggak minta maaf lah ya pada saat dia mengirim email. Dia tidak minta maaf. Dia sudah minta maaf mungkin tadi. Oh, sudah di nomor Sebelumnya. Sudah yang sudah. Oh iya, pertanyaan ketiga. Sudah mengakui di kasus 1 tadi Bu. Kasus 1 Iya, yang waktu ketemu sama Bu Santi. Yang keesokan Yang harinya Ibu Santi memanggil itu. Iya, Bu, sudah pas minta maaf. hari pertama ketemu sama Bu Santi itu langsung dia minta maaf. Iya. Iya, sudah di keesokan Oke. harinya. Oke. Pertanyaan ketiga lagi. Iya. Banyak pertanyaan. Semangat. Apa pertanyaan? Semangat. 3. Dalam kasus di atas, apakah posisi yang telah diambil oleh Bu Eni dalam menangani Ibu kopi aja kali ya Dalam anunya nih. kasus di atas. Ya, Ya, Dalam baru bawa menangani. turun supaya kita bisa lihat soalnya. Ya, kontrol emosional. dalam menangani Vivi. Kontrol.
Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni? Oh iya. Ibu Eni mencoba mendekati Vivi dan Natali dengan ramah. Mas pinjam dulu mas HP-nya mas buat ini moto. HP-ku kok penuh ya? HP-nya kok apa? HP-nya penuh. Ini. Dalam kasus di atas, apakah yang telah diambil oleh Bu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Itu ada Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah. Mengingatkan Sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah atau kalian tidak kerja. Setelah kejadian itu, tetap Ibu Eni Kalau menyapa dengan ramah itu kan kontrol emosional. Kemudian yang mungkin posisi yang diambil tuh yang itu nah Bu. Isinya Yang sebagai ayolah apa? tugasnya tuh. Ayolah itu. Iya. Ya. ya ayolah Dia tugasnya Bu, dikerjakan. mengingatkan ya. Bukan motivasi. Posisinya Bu Eni sudah mengingatkan. Eni sama Natali dan Vivi. Tuh. Ayolah apa ini dulu menyapa ya? nanti. Tetap Yang menyapa diambil. kan? Tetap menyapa. Jadi walaupun dia tidak dihormati, dia tetap menyapa. Tetap Ya. tetap selalu mengingatkan. Mengingatkan dan memberikan motivasi. Iya. Sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus, ingatkan mereka Untuk pada Dua poin. untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas dengan mengatakan kalimat nah Bu, ayolah tugasnya dikerjakan. Gitu kan. Sambil Posisi posisi di atas, posisi apa sih ini dalam Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur. ini dia posisinya ini bisa juga sebagai ya, teman rekan. di sini. Karena kan dia memberikan masukan kepada siswanya itu tidak hanya melihat dia sebagai posisi guru, tapi dia memberikan pandangan kepada siswanya itu dengan baik dan tidak mengancam dan membuat anak itu tergerak hatinya untuk mengerjakan. Jadi dia sebagai teman. Iya. Perilaku kontrol positif teman atau kontrol dengan tidak mengancam atas kesalahan
Bahasanya Iya. tolong bantu bahasanya dengan bahasa yang sopan kan Bu, tetap. Walaupun perilakunya kurang anak-anak kurang baik tapi tetap bahasanya tetap sopan ya, Iya. Bu. Iya. Kalau yang di atas tuh dengan menggunakan kalimat ajakan ya Bu ya. Bu Eta, nanti bisa Yang ditambahin mana Bu nih? Eta. Ya, kalimat ajakan. Iya, Sebagai artinya pengertian dengan dia menggunakan ya dengan menggunakan yang pertama ajakan ayolah gitu kan kalimat ajakan gitu. Ibu Eni ya, tetap jadi dia bahasanya itu, tidak memposisikan diri sebagai manajer tapi sebagai teman. iya. Ya, Ya. Ibu Eni tetap merespon dengan bahasa apa tadi, sopan. bahasanya Iya. tuh dengan bahasa Dengan bahasa bahasa yang baik, yang sopan ya. bahasa positif, bahasa yang mengajak lah. Maksudnya anak itu Iya. tidak merasa takut melakukan tugas, tapi dia tahu bahwa oh iya ternyata guru saya ini memberikan contoh yang positif untuk saya supaya saya bisa melakukan sesuatu yang baik. Merespon Pipi dan Natali dengan menggunakan bahasa yang tolong gitu kan. Positif, yang Bahasa positif. yang- Oke, Iya. bahasa yang positif ya. Iya. Artinya ada Bahasa dia yang merasa positif. ada keterlibatan Iya, kita. Dia tidak jalan sendiri. Ayo ibu bantu gitu nah. Jadi dia tidak merasa jalan sendiri. Ya. Ibu Eni merespon Pipi dan Natali dengan menggunakan bahasa yang positif seperti itu Bu, seperti tolong bantu ya gitu. Mungkin ada bahasanya di Ajakan, ada kalimat ajakan. ya diusulkan kan seperti kata-kata. Berarti di sini Bu, cocok bahasa yang baik di sini Bu, sopan baik. Iya, bahasa yang baik gitu. Yang baik boleh. Tolong bantu ya gitu. Masih ada lagi? Itu aja Bu. Dia melaporkan kan itu dulu. Masih Pak? Mana Bu melapor? Dia melaporkan Lapor yang mana? Itu melapor yang sudah tadi Bu Rama. Sudah tadi Sudah di atas kan Bu Rama? pertanyaan nomor 1. Iya, sudah di atas. Ya. Ini Ibu maksudnya Rama melapor. ini maksudnya kasus untuk apa? Untuk Bu Eni. Bu Eni itu melaporkan pertama kali kan? Posisi yang diambil Bu Oni. Bu Oni. Posisi yang diambil Bu Oni. Bu Eni. Sudah malam jadi bahasa saya. Semangat. Iya, enggak apa-apa biar Tidak dimasukin kayak ini. Pertama-tama dia melaporkan keadaan muridnya ini ke Ibu Santi. Kalau yang dalam kasus di atas tadi yang posisi apakah yang telah diambil Bu Eni? dalam Iya. menangani, Melaporkan kejadian. Dalam menangani Pipi dan Natali. dalam menangani itu Bu, Ya. kata kuncinya yang tuh dalam pertama, Bu. menangani itu. Setelah itu dia tidak bisa mengatasi, baru dia melaporkan ke Bu Santi. Jadi dia Yang tidak masuk dalam ini, dalam posisi ini ya. Iya. Iya. Dia masuk di Terus nanti posisinya di mana dia? kalau yang melaporkan tadi tuh tindakan yang kasus yang di atas tuh nah Bu, yang apa tadi yang pertama tuh soal restitusi nomor apa 1 tuh? tadi. Restitusi dia. Ya, Langkah-langkah restitusi. Yang dijalankan Ibu Santi. nah ini yang Ya ini Ibu dijalankan Santi Bu Santi maksudnya itu. untuk mengkonfirmasi laporan dari Bu Eni. Jadi ini ada laporan Ibu Eni. Nah nanti setelah laporan Bu Eni kemudian dikonfirmasi oleh Ibu Santi. Kalau Bu jadi- Rama tadi apa Bu?
mau Jadi minta maaf. berarti Ibu Santi ini melapor dulu kan ke Bu Eni ini melapor dulu ke Ibu Santi kan? Ya, Ya. Iya. Nah, tadi Posisi ya. apakah yang tapi di sini diambil oleh Bu hanya Bu Eni Eni di dalam sini. menangani? Dia enggak terlibat, Bu Santi sudah di sini. Hanya Bu Eni. Kalau Iya. Jadi tadi tuh yang meminta maaf tuh ditekankan Bu Santi kan yang anu, kalau Bu Eni penanganannya yang ini tadi, yang ini Yang cepat suruh sudah ini minta yang maaf ini ya. Bu Santi. ya kan di sini tindakannya lagi Bu Eni. Apakah kita tidak memasukkan Bu Eni itu melaporkan tentang kejadian mereka? Atau enggak usah ya? Langsung. Nggak usah Bu. Oh iya ya. Ini kan dia minta tindakan Penanganan. dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Bu Eni? Berarti proses penanganannya itu. Oke. Iya, kalau yang tadi tuh memperbaiki permasalahan dengan cara minta maaf tuh kayaknya di Bu Santi yang lebih dianukan. Kalau Iya. Bu iya. Iya, walaupun ada Bu Eni ya, walaupun ada Bu Eni di situ disinggung juga. Iya. Namun Berikut. pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Bu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saya lakukan bila mereka sungguh-sungguh. Ini Bu Santi yang menanggapi itu Bu. Kalau ingin meminta maaf dengan sungguh-sungguh gitu kan. Kasus keempat, Iya, jika Anda berarti adalah Pak Hasan, kita ya bagaimana menyikapi yang Jika ditempuh? Anda Jika dalam Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi hal-hal yang ditempuh Bu Santi? Berarti dia sebagai atasan. ya sebagai kepala sekolah. Berarti mendukung langkah Bu Santi. Coba baca dulu. menyikapi langkah yang ditempuh Bu Santi. Jika Anda jadi posisi kepala sekolah nih, bagaimana Anda menyikapi langkah Kalau yang ditempuh? kalau langkah dari Bu Santi itu sudah bagus kan Bu? Maksudnya tidak langsung mengambil tindakan yang seperti itu. Kalau saya jadi Pak Hasan kan. Iya, jadi kan kalau ada anak-anak bermasalah itu kan ke wali kelasnya dulu. Bahasa Pertama, Iya, mengapresiasi tindakan Bu Santi Iya. telah menangani kasus. Iya. Langkah apa Anda menyikapinya? Bagaimana Anda Mengapresiasi tindakan Bu Santi yang telah menangani kasus muridnya. Jadi tidak langsung ke kepala sekolah kan, tapi ke wali kelasnya dulu, ke gurunya dulu. Ke Bu Santi dulu ya. Ya, menurut Pak Hasan sudah bagus ya. Iya, mengapresiasi tindakan Bu Santi yang telah menangani kasus muridnya. Apalagi dengan nilai-nilai positif. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang kedua? Kalau saya melihat Bu Santi itu langkah yang diambil sudah baik sesuai dengan prosedur gitu nah Bu. Maksudnya ada tahapannya untuk tidak langsung menjas anak gitu kan. iya. Apa sih? Tapi kan jika Anda sebagai Pak Hasan, kalau Iya, kita sebagai kita sebagai kepala sekolah, sebagai kita capsek ini. langkah yang ditempuh Bu Santi itu sudah benar ya Bu ya. Kalau saya sebagai Pak Hasan. Iya. Terus yang Apa kedua yang mungkin dilakukan? memberi Penguatan penguatan bisa Bu juga. Santi, Penguatan Bagaimana Anda atas menyikapi tindakan dan- siswanya. Ibu Santi sudah benar gitu. sudah sesuai dengan Ya. Restitusi. Kemudian ketiga, apa bisa juga menasehati sih? Atau enggak usah ya menasehati anak-anak ini?
Enggak, ini Atau menurut Pak Hasan, Bu, menurut Pak Hasan, langkah yang sudah ditempuh Bu Santi itu bagaimana? Iya, Pak Hasan ini sama Bu Santi nih, Oh, bukan iya, ke iya. siswanya. Iya, bukan. Iya. Ini tanggapannya Pak Hasan mengenai tindakan yang dilakukan Bu Santi. Jadi dua aja ya? Nanti kalau mungkin ada Iya, kelompok yang mau menambahkan juga tidak apa-apa ya. Ada ya. Karena namanya diskusi itu Iya. pasti Ya, kita ada yang kurang, ada yang lebih. Iya. Oke, kalau gitu sudah satu kasus aja kan? 4 kasus. itu ada lagi tuh Bu Rama, Tapi malam ini lanjutannya. 4 kasus. 4 ya? Iya, ada tadi. 4 ya, Bu? Itu ada, ini kasus satu aja ya dibahas. Oh, 1 kasus saja. kasus satu aja Bu Diano kita diskusi. 1 aja. Ya, alhamdulillah. Iya, oke, berarti selesai sudah. Karena kasus 2 ini Sabrina ini. Ini Iya. tadi itu kan pengantar diskusi kelompok. Tugasnya adalah menganalisis 4 studi kasus yang disediakan menggunakan analisis materi budaya positif. Hah? Berarti 4. Ya, ada tadi di pengantar diskusi kelompok itu. Sabar, Berarti saya lihat dulu, Sabrina- saya foto tadi. Berarti Sabrina mengantar Iya, diskusi, Sabrina, Bu. fasilitator memandu. Tugasnya adalah menganalisis 4 studi kasus. 4 Bu Guru. Iya, menganalisis Iya. 4 Berarti kita baru satu. baru satu. Ya, ayo 90 dilanjut. menit. Ayo cepat. Semangat, sebentar lagi. Kasus Semangat. 2 yang Sabrina. Ya, semangat. Yang Sabrina, Bu, Sabrina di kopi. Sabrina, Nah, kita baca dulu. Kopi aja, Bu. Kasus 2. Nah, ini adalah terlambat. hari ini bangun Sabrina terlambat, itu dia bangun berdua terlambat dan sampai di tidur sekolah di dan sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru Berarti masalahnya adalah tidak menggunakan sepatu hitam, Iya, tentang peraturan sekolah. mengikuti aturan. Satu. Aturan diperhatikan ke sekolah memperhatikan Sampai sepatu semua Sabrina. ada tuh buru-buru. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa ia akan menanya aturan sekolah tentang bahwa dia terburu-buru sudah dan mengetahui salah sekolah. menggunakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Palembang tetap bersikeras dan peraturan yang berlaku mengatakan ya sudah, kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu salah. Saya minta maaf, mohon kembali kepada Palembang kita menggunakan sepertinya dan tidak menggunakan sekolah ini tidak akan menggunakan aturan sekolah sampai Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam. Sepatu tetap di peraturan sekolah. Dalam kasus tadi posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman sebagai manajer? Posisinya sebagai manajer, bukan sebagai teman. Guru, jawaban nomor 1 itu karena udahkah? Belum. Belum. Itulah langsung dalam Bagaimana kasus aja di lah, itu atas. pertanyaan nomor 2. Tegas ya. Karena Ya. tanpa mempertimbangkan situasi dan alasan yang diberikan oleh Sabrina Apa ini adalah Bapak Lukman? dan tetap memberikan hukuman tanpa Dalam kasus di tarik atas, sikap solusi. posisi apakah yang diambil? Sikap yang diambil Pak Lukman. Ini pertanyaannya. Sikap posisi apa yang diambil oleh Pak Lukman? Posisinya
kontrol otoritas. Pak Lukman ini menghukum kah dia nih, Bu? Enggak. Iya, dia Iya, menghukum dia nih, menghukum dia 1 hari yang tidak menggunakan Nah, sepatu. posisi iya, dia menghukum ini. Dia tidak menanyakan apa alasan. Dia tidak memberikan kesempatan, memberikan alasan. Berarti posisinya sebagai apa? Manajer. Tapi ada Manajer pertanyaan ini manajer. membuatkan pertanyaan-pertanyaan. Kalau hukum, Kayak gini. kalau menghukum Bu Eva, Hah? Perilaku penghukum. menghukum, Iya, tapi posisinya sebagai apa Pak Lukman ini? Apakah dia sebagai pemantau, manajer, atau sebagai teman? Ayo kita baca dulu. bentar, baca dulu Kalau sebentar. dia yang berhasil ini sebagai teman, itu berarti melakukannya atas dasar alasan murid. Tapi, Ada pertimbangan positifnya. tapi perilakunya ini perilaku kontrolnya negatif. Iya, Iya, negatif. Jadi ini kan Sabrina tidak sengaja kan ya, karena dia terburu-buru. jadi menggunakan sepatu berwarna coklat. Iya, dia tidak sengaja. Tetapi Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku. Dia mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah. Nah ini, kamu salah. Sudah terlambat. Itu dia menghukum itu Dia posisinya Sudah sebagai. menjustice. Berarti Iya. sebagai penghukum, Penghukum. posisinya sebagai penghukum. Dia langsung menjelaskan anak tanpa dia. Iya kan? Kalau penghukum apa boleh tadi situ? Iya. Penghukumnya itu melakukan menyakiti, Nah menyindir. itu berarti posisinya benar penghukum. Menyakiti perasaannya. Berarti Sebagai Sebagai posisi Tunjuk, sebagai menyakiti. penghukum. kamu, ya, dia ada kata-kata kalau kamu tidak melakukannya saya akan, seperti itu. Iya. Membentak-bentak, berarti dia sebagai penghukum, Bu, bukan sebagai teman. Perilaku kontrol Iya. negatif. Ya. Posisi yang dilakukan Pak Lukman adalah sebagai penghukum, betul. Kemudian indikatornya, Cerdas. itulah tadi, karena mengancam, menjustice. Itu indikatornya, alasannya. Memberikan hukuman tanpa Jelaskan apakah indikatornya. itu Nabu, kamu sudah melanggar gitu Nabu. Itu yang Indikator. tadi bahasanya Kamu di sudah atas. Melanggar. Berarti Kamu Gitu. salah. Dia ada langsung arahnya ke situ. Nah itu indikatornya. langsung menjas Jadi kalau anak Iya. salah Bahas itu, apa Nak. tadi Bu bahasanya tuh yang di atas tuh ada. Mana tadi ya? Indikator. langsung melabeli anak-anak ya. Iya langsung melabel tidak baik. Indikatornya itu berarti menyakiti ya, bukan ya? Anu kata-katanya tuh Nabu. Dengan Dua. menggunakan kata-kata kamu sudah ini kamu terlambat gitu. Kata-kata. Menyalahkan. Ya, Menyakiti atau menyakiti. Saya tidak peduli. Nah, dampaknya itu mengurangi kesalahan. Menyakiti perasaan. Menyakiti perasaan Sabrina ya. ada kalimatnya Bu di situ. Ada kalimat yang dikatakannya mungkin bisa bagus ditaruh di sini Apa itu? karena indikatornya. Ya, Ada yang tadi di kalimatnya atas itu tuh Nabu yang sudah kamu sudah melanggar gitu Nabu. Apa sih tadi kalimatnya ada? ya di- sudah, kamu- kamu sudah melanggar Oh, peraturan. ini dia Nah, sudah kamu salah. melanggar peraturan Ya, sekolah. gitu. Nah, gitu. Kamu Nah, salah. itu tuh. Nah, itu Ya benar. sudah, kamu Ya sudah sudah. melanggar aturan sekolah, kamu salah.
Sudah terlambat, Iya. salah pula warna sepatunya. Nah, begitu. Langsung ngejasnya orang tanpa melihat apa Alasan. alasannya, apa alasannya. Dimasukkan juga kan ini kalimatnya? Bagus Bisa juga, Bu. dimasukkan, Bu. Karena menjelaskan Dimasukkan. indikatornya kan, apakah indikatornya gitu. Melabeli anak salah. Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula dan sebagainya. Nah, Lanjut, menyakiti perasaan Sabrina. Iya, bisa. Tadi di itu apa namanya? dengan kalimat indikator di atas itu sudah menyakiti Ya, satu. sudah kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Berarti menghukum toh. Iya, Ini kan dia menghukum nih, disuruh 1 Ya, harian. dia menghukum juga Tidak menghukum. Iya, menyakiti perasaannya karena sudah. Dia hanya melihat satu sisi Pasti. Di sini kan mempermalukan di aturan, tapi tidak ada mempermalukan Sabrina. keras atau Indikatornya ini apalagi karena posisinya sebagai penghukum. 1 melabeli, 2 menyakiti, 3 masih ada. tidak mau tahu dengar, tidak mau peduli. mendengar alasan ya, tidak peduli. Tidak peduli. Dengan kata-kata ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Nah, itu juga, Bu, kata-kata yang menyakitkan. Ya. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Menghukum kan? Tidak. Kata-kata juga itu, Bu. Sabrina. Indikatornya. Kan yang diminta Iya, indikatornya. apa kata-katanya? Ya sudah, Ya kamu tidak sudah, bersepatu saja seharian di sekolah. Di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Nah, itu indikatornya kan, Bu Eta? Iya. Ya. Ya sudah, Ya. terus Kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. yang ini ya. Yang ini ya. Iya. Halo, bajunya gaganya. Masih ada indikator yang lain? Itu saja kayaknya, copot sepatu itu terakhir kayaknya, Bu Guru. Seharian tidak akan berani berkeliling. Dia tidak berani berkeliling dan tidak banyak Jadi Sabrina ini malu menyakiti Malu perasaan Sabrina. Berarti yang ketiga ini ya? Enggak bawa itu. Iya. Wah? Menyakiti perasaan Sabrina, dampaknya Sabrina malu. Apa sih sayang? Yang tulis PR tuh yang kami yang tulis toh. Tulisan siswa nanti dijadikan tulisan guru. Enggak. Harus kalau PR kerjaan ya kerja sendiri. Jadi malu. Tutup pintu, Nak. Berdampak rasa malu. Sabrina
Sabrina jadi malu. Terus mungkin dia berdiam diri kali ya tadi ya. Malu dengan temannya, akhirnya dia berdiam diri di kelas Iya, tanpa alas sepatu. psikologis ya. Itu ada seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu. Iya, Dan Sabrina lebih malu. banyak Psikologisnya itu, Bu. dan lebih banyak berdiam diri di kelas Iya. tanpa alas sepatu. Indikatornya. Berdampak psikologis, Sabrina malu berkeliling sekolah dan Lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Kalau untuk indikatornya tuh mungkin bapaknya ini sepertinya agak keras kan ada bicaranya. Itu indikator. Keras dan tegas. Iya, agak keras dia. Indikatornya. masuk indikator itu ya? Itu indikator, Bu, kalau Iya. indikator Indikator itu kan dia menjelaskan sesuatu yang Tentang- dimaksud tuh kan. iya tentang itu. Yang menjadi pokok persoalannya apa, indikatornya apa gitu. Jadi yang keempat, Itu yang mana nih? Anu apa? Indikatornya itu apa? Kayak seperti menunjukkan sesuatu. Nah, bapaknya tuh menunjukkan perilaku yang Yang mana? dari kata-katanya seperti indikator, Bu, indikator. Posisi yang dilakukan Pak Lukman adalah sebagai pembohong. Bapak Ibu, Bukan silakan perilaku negatif menunjukkan kepada perilaku Jelas. kembali ke ruang utama, Bu. Ibu, kita disuruh ke ruang utama, Ibu-ibu. Stop dulu. Oke, Nanti nanti kita lanjut ya. lanjut. klik mana? Nanti Klik di dilanjut mana lagi, Bu Eta. nih? Jangan bilang Klik di mana masuk kembali ke ruang utama? masuk lagi bergabung. Nah, sudah tadi keluar. Oh, ada kali dia ada di WA. Oh, coba masuk kembali minta lagi ke linknya aja. Sama Bu Ada Windy. di link WA. Oh, ini kali ya. Di mana nih? Ini kayak diskusi. Di mana? Itu ada di linknya di chat. Di mana? Di WA, di mana anunya? Minta Di tolong. chat. Saya sudah keluar, minta tolong di grup. Tolong di grup dulu. Ya, siap. Ini saya coba nih Silakan keluar dari sini, Bu, kembali ke ruang utama.
rasa saya tadi cukup banyak mendengar ya terkait dengan isu-isu yang ada di contoh kasus yang sudah Bapak Ibu pelajari. Tapi saya lihat tadi sepertinya belum sampai 4 kasus ya. Iya Pak. 4-4-nya belum terlaksana semua ya, nggak apa-apa. Nanti dilanjutkan di lain besok pagi atau siang ya. Nanti besok malamnya bisa kita lakukan diskusi antar kelompoknya. Ya. Jadi dari apa yang sudah Bapak Ibu pelajari, sebenarnya itu ada 4 poin ya. 4 poin yang sebenarnya itu juga tidak bisa kita hindari ya, tidak bisa kita hindari dari kasus yang ada, yaitu kalau dalam bahasa kita adalah 4F ya, kalau bahasa Indonesia 4P. 4F ya, fakta, feeling, finding, dan future. Nah, dari 4 poin ini di LMS sudah ada Bu ya? Ya, dari 4 kasus dan 4 poin yang sudah Bapak Ibu pelajari, saya ingin tahu Bu siapa ya kira-kira? Bu Fitri. Ya. Bu Fitri kira-kira yang bisa masuk dalam kategori F yang pertama yaitu facts atau faktanya seperti apa itu? Dari 4 kasus itu silakan di salah satu contoh bisa Ibu Fitri sebutkan yang berkaitan atau mengandung makna fakt atau makna faktanya di situ. Gitu. Kira-kira yang mana? Yang di kasus tadi ya Pak, yang maaf Pak. Pelajari. Iya, di kasus yang ya dari antara yang sempat saya pelajari 3 kasus itu yang sering terjadi yaitu yang kasus salah warna sepatu Pak. Itu sering juga kami dapat di anak-anak SD. Sudah peraturan kita kan memang sepatu hitam, walaupun ada lesnya putih sedikit masih di kompromi, tapi kalau sudah sepatu putih full, nah itu kita sudah panggil anak. Artinya itu berkaitan dengan konsekuensi ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan hukuman gitu ya, bukan hukuman. Jadi kalau seandainya sepatunya tidak sesuai aturan yang sudah dibuat dan disepakati, apa konsekuensinya gitu ya, bukan lagi apa hukumannya gitu. Siswa yang terlambat konsekuensinya apa? Ya, jadi lakukan dengan sesuai dengan kebutuhannya. Ini sebenarnya kalau dalam kurikulum 13 itu juga kita pelajari ya, bahwa dalam memberikan hukuman gitu, harus sesuai dengan mapel yang ada gitu. Jangan sampai pelajaran matematika hukumannya disuruh nyapu gitu. Ngantuk disuruh lari gitu. Karena konsekuensinya tidak ada ya, tidak bertanggung jawab. Kecuali pelajaran olahraga, siswa datang telat disuruh lari, itu sesuai dengan korelasi dengan pelajaran yang ada. Nah, kalau Bu Fitri tadi terkait dengan sepatu, itu adalah fakta yang sudah sering terjadi. Nah, feeling ya, berkaitan dengan feeling ini adalah berkaitan dengan perasaan ya. Kalau bicara tentang kebutuhan dasar, itu ada yang namanya dengan perasaan. Kira-kira dari 4 kasus tadi, Pak Ibrahim ya, Pak Ibe ya, dari 4 kasus tadi yang berkaitan dengan feeling, kira-kira kasus yang mana dan apa yang menarik yang Bapak bisa tarik dari pernyataan feeling tadi? Silakan Pak Ibrahim, ingin berkomentar? Baik Bapak, jadi yang saya rasakan itu yang kasus yang paling sebenarnya dari ini juga kadang menjadi fakta bahwa di dalam sekolah kita atau di sekolah kita masih terkadang masih ada yang menerapkan peraturan seperti yang dilakukan pada kasus Pak Lukman. Pak Lukman yang tidak mau melakukan pendekatan secara manusiawi atau tidak melakukan kegiatan restitusi untuk melakukan mengingatkan kembali kepada peserta didik tentang keyakinan kelas. Jadi peserta didik hanya diberikan hukuman, jadi penghukuman bahwa aturan itu tetap harus dijalankan, tidak ada kata toleransi, tidak ada kata kamu punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Itu yang membuat
menyentuh perasaan untuk kita lakukan perbaikan, Pak. Menurut saya, Pak. Baik. Terima kasih Pak Ibrahim ya, luar biasa sekali ya. Terkait dengan perasaan sebenarnya ada di kasus tadi yang bagaimana dalam hal menanganinya itu juga mengandung nilai-nilai yang berkaitan dengan nilai perasaan tadi ya. Nah, berkaitan dengan findings atau hal-hal apa yang ditemukan dalam kasus tadi, kira-kira di kasus berapa yang Bapak Ibu bisa menemukan? Bu Nurheti mungkin bisa memberikan penjelasan terkait yang didiskusikan tadi. Iya, berkaitan dengan pinding ya Pak ya? Ya. Ya. Kalau yang berkaitan dengan pinding yang kita temukan di sekolah saya Pak ya, itu tentang kalau biasanya anak-anak tuh apabila saya misalnya lagi pelatihan digantikan dengan guru pengganti, itu biasanya saya ada pelaporan dengan guru pengganti bahwa anak-anak tuh tidak mau tertib, tidak mau mengikuti aturan gitu. Karena berbeda yang mengajar dengan wali kelasnya. Itu yang saya temukan di sekolah saya. Artinya apa yang ditemukan di dalam kasus-kasus seperti itu kalau dikorelasikan dengan dengan di lingkungan ibu pengajar itu sebenarnya sama, Pak. ada inner beauty-nya ya. Iya benar. Pasti ada laporan. Kontak kita sebagai seorang guru itu berpengaruh terhadap apa yang dirasakan oleh peserta didik gitu ya. Iya benar. Itu memang terjadi ya di semua sekolah, saya rasa juga begitu ya. Ketika saya mengajar saat itu juga, ketika saya mengajar kemudian saya tidak bisa mengajar karena ada hal-hal lain digantikan kepada guru lain, mereka juga akan merasa berbeda ya. Walaupun mungkin cara mengajar saya juga tidak baik-baik amat ya. Tapi itulah yang terjadi bahwa kita menemukan hal-hal yang berkaitan dengan proses dalam diri kita itu perlu kontak batin bersama peserta didik kita. Yang terakhir tentang future ya, atau harapan atau masa depan yang bisa diambil dari kasus tadi, semuanya sudah berkomentar. Bu Rahmawati, silakan. Salah pencet. Oh iya Pak, salah pencet tadi. Future. Jadi future ini penerapan. Jadi memang sangat menarik Pak kasus-kasus tadi ini 1-4 itu memang kami guru di sekolah itu pernah sering mengalami kasus-kasus anak-anak ini. Ada yang kasus pertama, ada yang diisi oleh guru pengganti, mereka berulah. Kemudian ada kasus ya sang penghukum. Ya seperti itulah banyak kejadian di sekolah kita, di warga sekolah, dan ya malam hari ini kita diberikan studi kasus dan solusinya seperti apa, ya mudah-mudahan bisalah kita terapkan di sekolah kita, bagaimana ya ketika kita menghadapi situasi anak, masalah anak, kita harus bijaksana. Jadi harus memakai prinsip restitusi. Tidak langsung melabeli anak-anak, tidak langsung menjustis anak-anak, tetapi harus kita melakukan dialog, komunikasi dengan baik, apa masalahnya, ya, dan berkolaborasi dengan baik juga dengan rekan-rekan sejawat. Intinya kalau bisa masalah anak-anak ini bisa terselesaikan tanpa menyakiti hati anak-anak. Ya, seperti itu. Baik. Terima kasih Pak ya. Ya, itu adalah harapan dan masa depan yang memang harus kita aktualisasikan ya dalam bentuk aksi nyata yang nanti Bapak Ibu perlu laksanakan pada saat Bapak Ibu sudah tidak lagi mengikuti program ini ya. Jangan sampai nanti program ini berhenti ya, atau Bapak Ibu sudah selesai gitu, tidak diimplementasikan, tidak ada rencana tindak lanjut yang harusnya bisa menjadi modal kita untuk bisa menjadi pemimpin perubahan ya, tidak bisa menjadi agen-agen perubahan gitu. Itu sangat disayangkan sekali ya, 6 bulan berjalan tetapi kita tidak bisa membuat apa yang sudah kita pelajari itu terimplementasi dengan baik. Nah Bapak Ibu, besok presentasi ya, ada rubrik penilaian yang perlu Bapak Ibu ketahui ya.
Di rubrik penilaian itu kualitas hasil dari studi kasus yang Bapak Ibu buat itu nilainya adalah poinnya 50% ya. Terdiri dari kolaborasi yang hebat, sasaran tercapai, sudah berkembang dengan baik dan perlu pembahasan ya. Yang dikatakan dengan kolaborasi yang hebat itu adalah jika analisis studi yang Bapak Ibu lihat dalam kasus-kasus tadi ya, itu bersifat tajam dan didasarkan pada teori disiplin positif, posisi kontrol guru dan segitiga restitusi, ada unsur refleksi dari hasil analisis yang menarik dan mengandung unsur tak terduga. Itu adalah kualitas hasil analisis studi yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Kemudian yang kedua, itu poinnya 25%, efektivitas terkait penyampaian atau penyajian. Nilai tertingginya apabila penyampaian kelompok itu sangat baik. Penggunaan bahasa komunikatif, pemilihan kata dan proyek vokal, setiap anggota tampak harmonis dan kompak. Setiap anggota kelompok tampak berkontribusi dan bertanggung jawab, terlihat dari presentasi materi yang menjadi bagiannya. Penyajian secara keseluruhan sangat menarik untuk diikuti dan penyampaiannya mudah untuk dicerna. Jadi Bapak Ibu, dalam hal presentasi mohon efektivitasnya benar-benar dijaga ya, benar-benar dikuatkan. Optimalisasi memahami isi dari hasil dari diskusi kali ini ya, diskusi hari ini kalau bisa di setiap diskusi itu juga sangat ditegakkan. Kemudian yang berikutnya adalah tanggapan atau masukan-masukan itu juga punya bobot Bapak Ibu. Bobotnya adalah 15%. Kelompok yang aktif dan apresiatif dalam memberikan tanggapan, masukan yang konstruktif kepada kelompok penyaji, seluruh anggota kelompok menyimak dan memberikan perhatian penuh pada saat kelompok penyaji memberikan presentasi. Ya. Semuanya besok ya, sebenarnya dari awal ya, dari awal. Tapi saya baru sampaikan hari ini karena memang modulnya sesuai, ya, modulnya sesuai dengan rubrik yang memang seharusnya setiap sesi presentasi dan diskusi itu ada penilaian. Gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah pengaturan waktu, ya Bapak Ibu. Makanya ada time keeping, ya. Time keeping, penjaga waktu. Ya. Sangat baik dalam pengaturan waktu. Jadi kalau dikasih waktu 30 menit, ya 30 menit.